Tak terasa bulan Ramadan sebentar lagi akan menghampiri kita. Gua dan kawan-kawan cukup memperhatikan bagaimana banyaknya orang-orang tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka banyak yang gak mau belajar dan malas untuk membacanya. Nama gua Adi, gua tinggal di Bekasi. Siang ini gua bersama kawan-kawan akan pergi ke sebuah yayasan di daerah Serpong, Tangerang, yang dimana yayasan itu merangkul orang-orang tunanetra untuk bisa membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kan kami dulu termotivasi dengan sebuah ayat di surat At-Toha ayat 134 sampai 136 itu kan dikatakan nanti di akhirat itu orang-orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kami-kami yang tunanetra ini jangan sampai nanti di akhirat itu dibangkitkan dalam keadaan buta kembali gitu. Jadi buta berganda sudah di dunia, di akhirat juga. Karena dalam agama dikatakan kan dalam ayat itu aku sudah berikan peringatan tetapi kamu tidak peduli gitu ya. Nah, padahal kan bagi kami sendiri tunanetra itu dalam melaksanakan ibadah, dalam seluruh hal ibadah dalam syariat Islam ini kan tidak ada yang pengecualian bagi tunanetra gitu, tidak ada satupun gitu ya. Ini sebuah pengalaman baru buat gua. Melihat langsung orang baca Al-Quran Braille sampai pembuatan Al-Qurannya di yayasan ini. Pikiran gua membayangkan bagaimana gelapnya dunia dan sulitnya beraktivitas tanpa adanya penglihatan. Seandainya gua jadi seperti mereka, pasti berat rasanya. Gua harus lebih bersyukur pada Allah atas nikmat penglihatan yang sungguh luar biasa ini. Haus, kalau kita haus aja kan pengen minum terus gitu kan. Ya begitu juga ilmu, tentunya nggak ada. Mudah-mudahan seperti itu, seperti kita haus orang ingin minum gitu belajar itu. Ya menurut saya baik sempurna atau tidak sempurna itu bukan jadi suatu ukuran, tapi usaha kita. Tentunya kan yang membedakan kita dengan manusia yang lain itu hanya keimanan dan ketakwaannya saja. Jadi kalau memang kita ingin menjadi orang yang bertakwa dan beriman, ya ikutin aja maunya Allah. Kalau maunya manusia kan pasti kita ada kecewaannya ya. Tapi kalau maunya Allah, ya udah maunya Allah ya ikutin apa yang Allah mau. Ini pelajari Al-Quran, baca hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kan sebenarnya sumber daripada kehidupan kita gitu. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti itu, memang hidup kelihatan bahagia ya, tapi nggak tahu nanti di akhirat sana kita belum tahu juga. Siapa yang bisa mengira kita berhasil apa enggak di akhirat sana. Kadang-kadang kita yang sudah mati-matian beribadah pun sedikit aja kepleset dengan dosa yang kita miliki, ya jadi sia-sia ibadah juga begitu. Gua juga cukup takjub mendengar cerita dari Bang Rohman. Dari kecil dia sudah kehilangan penglihatannya, tapi semua tidak mematahkan semangat untuk terus dekat dengan Al-Quran. Beliau mengabdikan dirinya di yayasan ini untuk memenuhi kebutuhan santri. Gua dapat motivasi untuk terus belajar Al-Quran, karena Al-Quran bisa memberikan syafaat di yaumil akhir. Benar. Ya, ada nyampe. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2019. Iya. Pesan dari pihak sini? Yang pertama itu belajar tanda baca, sama belajar huruf A, B, C sampai D. Nah setelah itu kalau udah lancar nulis A, B, C sama lancar baca majalah kan, kalau di sini
diajari baca majal terlebih dahulu supaya lancar. Iqra belajar Al-Quran Braille. Alhamdulillah sudah sampai juz 1 Al-Baqarah. Kalau saya dulu di sini tuh mulai dari 0. Kalau di sini kan kalau mau menghafal harus sampai juz 5 dulu baru menghafal. Yang pertama itu amanah dari orang tua. Amanah dari orang tua ya harus pintar dalam membaca yang belum pernah saya ketahui, dan amanahnya yang pertama itu harus bisa jadi hafiz Quran. Ya, untuk kakak-kakak di sana semangat aja untuk membaca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum lancar, semangat, karena Al-Quran itu satu-satunya syafaat kita di dalam kubur nanti. Murid-murid Ibnu Abbas di antara mereka menjadi imam-imam dalam Al-Quran. Mereka menjadi pemuka-pemuka dari kalangan qurra, para imam-imam Al-Quran, padahal mereka buta. Jadi butanya mata itu sama sekali tidak menghalangi seseorang interaksi dengan Quran. Ya, artinya Al-Quran ini Allah mudahkan untuk orang yang melihat atau yang tidak melihat. Ya, walau qad yassarna Al-Qur'ana lidzikr, fahal min muddakir, ini sudah jelas mengenai hal tersebut. Al-Quran ini dimudahkan Allah. Apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Nah, fenomena ini tentu juga membuat kita terenyuh, terlebih di zaman sekarang, karena kita bukan berada di masa salaf. Ketika ada seseorang yang buta, namun interaksinya itu dengan Quran, subhanallah, dia begitu kuat hubungannya dengan Quran. Namun di saat bersamaan ada orang yang matanya tidak buta, ya, matanya tidak buta, tetapi interaksi dengan Quran itu sedikit. Ya, ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang Allah karuniakan mata, kemudian jarang melihat Al-Quran, coba lihatlah kepada orang-orang yang Allah takdirkan buta, namun interaksi mereka dengan Quran begitu kuat dengan keterbatasan yang ada. Maka ini menjadi cambuk, melecut bagi teman-teman semuanya yang Allah karuniakan mata melihat, ya, agar juga hatinya melihat. Berbeda dengan Mas Sirajuddin Abbas, pemuda asal Jombang ini tidak dilahirkan dalam kondisi difabel, tapi dia mendedikasikan dirinya untuk kaum difabel. Yang gua salut, dia bercita-cita mendapatkan pekerjaan yang tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Pengen saya yang nggak jauh-jauh dari Quran. Alhamdulillahnya dapat ilmu baru di Quran Braille-nya. Seluruh Indonesia ya, permintaan untuk tunanetra itu seluruh Indonesia. Terakhir itu ada orang, kalau nggak salah Jepang, minta 2 set, kirim ke Jepang. Memang WNI, tapi sudah tinggal di Jepang, punya kebutuhan Quran dan minta Quran di sini. Terakhir ada juga teman dari Prancis, ada ngirim 1 set. Memang orang Prancis, pengen belajar Quran Braille. Beliaunya juga tunanetra, pengen belajar Quran Braille. Beliaunya dari YouTube ya, dari YouTube, terus nyari website ketemu. Dan Mas Sirajuddin lah di balik pembuatan Al-Quran Braille ini dari awal sampai selesai. Ada pembuangan limbah, salah satu pabrik tekstil. Jadi pembuangan limbah itu dalam bentuk zat cair ya. Nah itu kebetulan saya main ke situ dengan teman-teman gitu kan. Nah mungkin karena saya masih kecil juga kan, jadi belum paham kalau itu air yang berbahaya buat mata gitu. Kami main siram-siraman gitu kan. Jadi kayak cuci kaki, cuci tangan, cuci muka gitu kayak gitu. Cuma saya itu kena mata gitu. Nah ternyata setelah itu kurang lebih 2 hari atau 3 hari itu saya ingat saya gatal mata saya, panas gitu, gatal, perih gitu, pokoknya campur-campur lah. Nah itu mulai gelap. Tidaklah manusia menjadi mulia karena hartanya, karena pangkatnya, atau karena rupanya. Tetapi manusia menjadi mulia karena hati dan perbuatannya.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi manusia mulia karena amal perbuatannya dan karena hatinya, bukan karena fisik, bukan karena harta. Jadi, dan kalaupun kita bisa melakukan suatu kebaikan, sebenarnya kebaikan bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain gitu. Bahwa seringkali kita merasa heran ketika tunanetra bisa membaca Al-Quran. Justru seharusnya teman-teman tunanetra yang merasa heran, kenapa banyak orang yang melihat tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Justru ini menjadi suatu renungan buat kita bahwa mereka yang tidak memiliki penglihatan saja mau mengkaji, mau belajar, mengapa kita enggak? Jika kamu berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu berpulang kepada kamu. Dan jika kamu berbuat suatu keburukan, keburukan itu pun kembali kepada kamu. Jadi tidak ada sesuatu yang kita banggakan sebenarnya. Pada dasarnya apa yang kita lakukan kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, baik maupun mungkin secara lahiriah kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Tetapi hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi agar hati kita tetap terjaga ketika kita melakukan kebaikan, ingatlah bahwa kebaikan itu bukan untuk orang lain. Hari ini gue bersama saudara gue pergi ke daerah Petukangan, Ciledug. Di sana kami melihat betapa antusiasnya teman-teman tunanetra dalam membaca Al-Quran. Rumah mereka jauh-jauh, ada yang diantar keluarganya, ada juga yang naik ojek online sendirian. Gue bertanya kepada Mbak Fitri, koordinator tunanetra di pengajian tersebut, tentang jarak terjauh rumah jamaah tunanetra ini. Beliau bilang bahwa ada yang rumahnya di Cilengsi dan datang lebih awal dari yang lain. Mereka udah ikut rutin ngaji di sini itu dari mana Ibu? Domisili rumahnya paling jauh itu kita ada dari Cilengsi Bogor ya. Ada orang 5 dari Cilengsi Bogor itu yang paling jauh. Dari sana ke sini aja ongkosnya lumayan ya. Kita dari Raban nyiapin konsumsi sama uang transport, tapi nggak begitu besar. Tapi karena niat mereka itu untuk belajar ngaji, pengen tahu huruf, jadi mereka niat walaupun ongkos mahal nggak masalah bagi mereka, yang penting bisa belajar ngaji. Ya, berapa sih Bu atau rata? Ada paling kecil itu kemarin baru masuk sih, waktu sebelum corona itu ada umur 17 tahun, hanya beberapa anak, selebihnya ya udah di atas 30, ada yang 25, ada yang 30, rata-rata udah umur. Ya karena kalau kata mereka sih, saya sering share sama mereka ya, mereka juga sering share ke saya. Ya apa sih Mbak Fitri yang kita cari? Kita sudah tidak bisa melihat, kita hanya bisa berjualan cari uang untuk dagang kerupuk aja. Kita mau nyari apa kalau nggak nyari akhirat? Makanya kita mati-matian belajar ngaji biar tahu huruf jauh-jauh, karena benar-benar ingin belajar mengaji. Nah kalau Ibu Fitri sendiri istilahnya menemani mereka, iya. Itu sudah berapa lama? Kalau saya sih lebih kurang 3 tahunan lah ya. Mbak Fitri sampai kapan sih menemani teman-teman tunanetra ini? Ya selagi saya bisa, selagi saya mampu, sampai kapan saya tetap akan nemenin tunanetra. Sampai kapan aja saya masih bisa. Kalau selagi saya nggak kerja ya saya bisa nemenin tunanetra. Insya Allah saya siap selalu. Ada salah satu contohnya itu Ustadz Ade namanya. Beliau sudah memang penglihatannya tidak bisa melihat dari kecil, tetapi dengan semangat beliau akhirnya mungkin bisa menyelesaikan 15 juz. Nah itu seperti apa Ustadz? Maksudnya untuk perbandingan bagi kita yang memang dikasih penglihatan oleh Allah yang sempurna, sedangkan beliau, para tunanetra ini dengan keterbatasan penglihatan, beliau mampu menghafalkan. Ini seperti apa Ustadz? Ya, Masya Allah ya, ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kekurangan pada panca inderanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil salah satu nikmat yang paling berharga, yaitu penglihatan. Namun di tengah keterbatasannya dia mampu tetap bersyukur kepada Allah, berupaya membaca ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, lalu kemudian menghafalkan ayat Allah sampai kemudian bisa menghafalkan. Ini kritik dan tamparan untuk kita-kita yang Allah karuniakan panca indera utuh, Allah berikan penglihatan yang sehat, namun tidak kita pergunakan untuk kebaikan.
Kita tidak pergunakan semaksimal mungkin mencari cinta Allah, mencari ridho Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan hal tersebut kepada kita. Dan ingat, setiap ruas dari sendi kita itu kan akan dimintai sodakohnya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, selain memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 184, 185. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW juga mengatakan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak, dia akan menjadi pemberi syafaat, pemberi bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya di dunia. Nah, di bulan Ramadan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan yang penuh berkah, di bulan di mana Al-Quran Allah turunkan, di bulan, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan yudha'af, dilipat gandakan setiap kebaikan. Setiap kebaikan menjadi bi'asri amthaliha, setiap kebaikan menjadi 10 kali kebaikan. Satu ayat yang kita baca, hadirin yang dimuliakan Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikan. Dan setiap ayat yang kita baca, hadirin yang dimuliakan Allah, akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong yang akan menolong kita di akhirat kelak. Nabi SAW juga mengingatkan, kata Nabi SAW, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi'i ma'a syafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir ketika membaca Al-Quran, makharijul hurufnya tepat, bahasa atau suaranya jelas, bahkan kalau bisa qiraahnya itu qiraah yang memiliki sanad terhubung kepada Nabi SAW. Orang-orang seperti ini, hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, akan ditempatkan bersama malaikat Al-Kiram Al-Bararah, malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat yang layak bagi malaikat-malaikat Allah kecuali surganya, karena mereka adalah makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang taat, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka jika ada orang seperti yang disebutkan Nabi SAW, dia mahir bil Quran, dia mahir membaca Al-Quran, dia benar-benar membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan yang diajarkan berturut-turut bersanad kepada Nabi SAW. Tidak ada tempat yang lebih baik baginya kecuali bersama para malaikat di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, orang-orang yang ternyata belum dikaruniakan oleh Allah kemahiran membaca Al-Quran? Wa huwa yatata'ta, dia terbata-bata ketika membaca Al-Quran, syakun alaih, dia merasa sulit ketika membaca Al-Quran. Nabi SAW tetap mengatakan orang seperti ini memiliki kebaikan. Bahkan kata Nabi, falahu ajran, dia memiliki 2 pahala. Pahala pertama, dia pahala membaca Al-Quran. Pahala kedua, kata Nabi SAW, pahala ijtihadnya, pahala kesungguhannya. Dia baca Quran dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, dalam rangka mencari cintanya Allah. Walaupun terbata-bata, kesulitan ketika mengucapkan lafal-lafal Al-Quran, dia tetap bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Maka orang seperti ini mendapatkan 2 pahala. Luar biasa, hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah. Di bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, dan salah satu amalan terbaik dalam mengisi Ramadan kita adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami isinya, dan kemudian cobalah untuk menghafalkan ayat-ayatnya. Hadirin, ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gua percaya, walaupun tiada mata, tak hilang cahaya. Karena cahaya sesungguhnya masuk dalam diri kita adalah hidayah dari Allah melalui Al-Quran.